Semua sudah masuk ke dalam Zoom pembelajaran hari ini. Bu berikan kan link untuk masuk Zoom hari ini ada di GCR, ada juga di grup WA kelas kita. Cek dulu apakah suara Ibu terdengar jelas oleh kalian? Jelas, Bu. Ya, bagaimana dengan visualnya? Apakah sudah terlihat dengan jelas visualnya? Jelas, Bu. Jelas juga, Bu. Udah ada 12 anak masuk ke dalam Zoom. Nih, biar Ibu bisa melihat kerapihan kalian. Oke, rata-rata udah pakai baju batik. Kalau Dimas kan memang belum ada batiknya. Cowok-cowoknya nih udah rapi-rapi banget, semuanya udah potong rambut. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kasus COVID-19 di Jakarta ini gelombang kedua sedang meningkat. Jaga kesehatan kalian selalu, jaga imun kalian. Kata-katanya adalah keledai di taman, kedelai ditanam. Kedelai di taman, keledai ditanam, kedelai di taman, keledai ditanam, kedelai keledai. Udah. Yang kemarin kita belajar tentang apa? Masuknya Islam ke Indonesia. Masih ingat ada teori apa aja kemarin tuh kita belajar proses masuk ke Islam ke Indonesia? Teori Mekah. Oh iya, Maiza, teori Mekah. Terus apa lagi? Ya, dan mujarat. Materi minggu lalu ini berkaitan erat dengan materi yang akan Ibu ajarkan hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar peninggalan-peninggalan sejarah dari mulai masa peradaban Islam. Ibu akan adakan sedikit pretest ya. Ibu akan berikan link pretestnya di chat Zoom ini. Ini soal pretestnya. Materi tujuannya untuk apa? Tujuan yang pertama adalah nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia dengan benar. Artinya kita belajar tentang materi peninggalan sejarah Islam. Dengan pelajari materi ini kalian mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai budaya Indonesia. Nah, pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode problem based learning. Untuk penilaian itu ada penilaian penugasan, itu yang nanti kalian kerjakan di LKPD, kemudian share di GCR kelas kalian. Jadi Ibu harap sebelum memulai tadi kalian sudah membaca, jadi lebih lancar pembelajaran hari ini. Silakan kalian perhatikan baik-baik sedikit materi mengenai apa yang kamu tahu tentang peninggalan sejarah masa Islam. Kamu perhatikan gambar ini ada selain masjid ini masih banyak lagi hal-hal lain peninggalan dari Islam. Mari kita lihat apa saja peninggalannya. Yang pertama sudah pasti adalah masjid, karena ini merupakan tempat ibadah orang Islam. Kalian kan tinggal di Jakarta nih, Jakarta sebagai kota metropolitan, pasti kalian mikirnya, Jakarta mah tidak ada peninggalan-peninggalan kuno, Bu, tidak ada peninggalan sejarah. Tapi tahukah kamu bahwa di Jakarta pun banyak peninggalan-peninggalan khususnya pada masa Islam yang masih ada sampai saat ini. Ada yang tahu? Masjid, Bu. Iya, bagus Dimas. Ada yang tahu nama masjidnya, masjid apa? Masjid Agung Sunda Kelapa. Iya, boleh, bagus. Ya, judulnya itu adalah Kampung Pekojan Peninggalan Bangsa Arab. Diperhatikan baik-baik video ini, karena ini berkaitan dengan problem yang akan kita angkat. Ya, Aris, kamu tahu nggak sih awalnya masuk orang Arab ke beberapa wilayah di Jakarta bermula dari daerah Pekojan, Jakarta Barat. Masjid An-Nawir dan juga Masjid Langgar Tinggi yang merupakan bukti peninggalan sejarah kedatangan bangsa Arab ke negeri kita. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ahmad Assegaf, warga Pekojan, Jakarta Barat ini terdengar. Masuknya orang Arab ke beberapa wilayah di Jakarta bermula dari daerah Pekojan, Jakarta Barat. Dahulu wilayah ini adalah wilayah perairan yang merupakan jalur transportasi utama perdagangan. Di Pekojan juga terdapat beberapa masjid tua yang didirikan para pendatang dari Arab pada zaman kolonial. Dari video yang tadi sudah Ibu berikan ke kalian, kita brainstorming dulu nih, lalu sadar bahwa masuknya Islam ke Indonesia sudah mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari video tadi, kalian bisa lihat nggak mempengaruhinya dalam hal apa aja? Bidang ekonomi, Bu.
Iya, bener banget, rahasia Islami di bidang ekonomi. Rahasia Islami taunya dari mana itu di bidang ekonomi tadi? Dari yang perdagangan. J, ada rahasia Islami, ada Sela, ada Carlos. Kemudian kelompok 2 ada Maiza, ada Gavin, ada Elva, ada Chesta. Setiap kelompok itu kira-kira siapa yang menjadi ketua kelompoknya, nanti siapa yang menjadi presentasinya, kemudian juga kan itu ada 3 soal kan, bisa kalian bagi-bagi juga cara mengerjakannya. Dan nanti Bu Eka akan membagi kalian menjadi breakout room Zoom, jadi kalian akan Ibu bikin ruangan-ruangan sendiri untuk berdiskusi di LKPD kalian. Terus di LKPD kalian ada artikel yang berjudul Menilik Jejak Masuknya Islam di Jakarta pada Bangunan Masjid Kuno di Pekojan. Jadi di sini Bu Eka lebih memfokuskan kalian ke peninggalannya dalam bentuk masjid. Kan sebenarnya Pekojan itu awalnya adalah perkampungan India, Islam yang dibawa oleh India. Lalu lama-lama ini menjadi perkampungan Muslim bangsa Arab. Kalian diskusikan secara kelompok. Hanya ada 3 pertanyaan. Kalian langsung kerjakan aja di bawahnya, tinggal tulis nama kelompoknya. Bentuk peninggalan sejarahnya ada apa aja yang kamu tahu, kemudian kamu jelaskan. Ini secara umum. Kemudian berdasarkan artikel atau video peninggalan sejarah Islam lainnya tuh yang di Jakarta ada apa lagi, diberikan jelas singkat. Kemudian pengaruh dari peninggalan-peninggalan tersebut yang tadi kalian udah sebutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Sudah Ibu undang semua, silakan berpindah. Kelompok 1 udah berdiskusi. Bu, benar Bu, baru mau diskusi Bu, lagi buka LKPD-nya. Recording in progress. Jadinya yang presentasi siapa? Gimana kalian? Ada kesulitan dalam berdiskusi? Sudah dibagi pekerjaannya? Dikerjakan sama-sama ya. Nanti Ibu balik lagi ke sini. Kalau ada pertanyaan, tunggu Ibu datang ke kelompok kalian ya. Gua kirim jawabannya di WA dulu ya bentar. Gimana kelompok 3? Lancar diskusinya? Lancar. Ya. Ada pertanyaan tidak mengenai yang kalian diskusikan? Tidak ada Bu. Ya, diskusi dulu ya. Nanti Bu Eka balik lagi ke kelompok kalian sambil Bu Eka keliling-keliling ke kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan nanti. Anya, kelompok 3, siapa yang presentasiin? Saya Bu. Ya, silakan. Nomor berapa dulu, Anya? Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu jawabannya. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Terus yang kedua ada Masjid Agung Demak. Terus ada masjid. Oke, nomor 3, apa pengaruhnya? Yang nomor 3 itu pengaruhnya untuk di bidang ekonomi. Itu ada perdagangan. Contohnya tuh jual beli parfum. Adanya restoran makanan Arab seperti nasi mandi dan nasi kebuli. Nah, untuk di bidang pendidikan itu adanya pesantren di Jakarta. Ada anggota kelompok lain yang mungkin mau menambahkan? Jawaban nomor 3 adalah ekonomi dan pengaruh peninggalan Islam di Jakarta adalah ekonomi dan budaya Indonesia yang ekonomi dan budaya Indonesia yang bercampur dengan budaya Arab dan banyaknya pedagang Arab yang berjualan di Indonesia dan mayoritasnya Jakarta adalah agama Muslim. Dan menjawab soal dengan baik seperti biasa kita lakukan tepuk salut. Oke, dibuka mic-nya semuanya seperti biasa kita tepuk salut. Kita harus mengapresiasi kerja keras kita semua. Masih ingat kita beri semangat untuk diri kita sendiri semuanya yang sudah bagus hari ini. Tepuk salut. Salut. Sama kamu. Salut. Oke, good job untuk kita semua. Mengakhiri kegiatan hari ini, kita buat kesimpulan dulu mengenai materi pembelajaran. Tadi peninggalan Islam yang ada di Indonesia bentuknya ada apa aja kalau bangunan atau arsitektur? Ayo sama-sama ada apa aja kesimpulannya? Masjid. Iya betul, Keraton. ada masjid-masjid kuno, terus ada makam, terus Keraton. iya, dan gerebek.
Nah, itu adalah kesimpulan peninggalan Islam di Indonesia. Ada yang memberi masukan, kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini, kan kita metodenya agak beda nih. Sebelumnya pakai Jimit, sekarang kita pakai Zoom. Kan kalian bisa ngerasain nih bedanya, enakan yang kemarin apa enakan yang sekarang ya, kelebihan dan kekurangannya apa. Silakan Ibu mau minta satu perempuan, satu anak laki-laki yang memberikan komentarnya. Ibu tunjuk yang belum ngomong siapa ya? Melia, coba kelebihan dan kekurangannya menurut Melia apa? Kalau untuk pembelajaran hari ini jauh lebih seru sih karena bisa diskusi langsung sama temen di Zoom-nya. Itu sih. Betul. Ya betul ya, kalau kemarin kita agak sulit diskusinya ya karena kan kalian nggak ada medianya. Kalau kekurangannya apa Mel ya? Boleh diberikan. Kekurangannya paling sinyalnya agak jelek hari ini. Iya, tadi juga Ibu rasakan ketika Maiza lagi presentasi agak kelihatan low sinyalnya. Oke, makasih Mel ya. Laki-lakinya coba Rasya Islami kasih kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Kelebihan dari pembelajaran hari ini cukup membuat kita jadi lebih paham karena yang tadi Ibu presentasikan videonya itu bisa bikin kita paham banget. Oke, bagus. Kalau kekurangannya apa masukannya? Iya sama Bu, sinyalnya juga agak nge-lag gitu. Oke, terima kasih masukan dan kekurangannya untuk pertemuan berikut. Semoga lebih baik ya. Nah, nanti setelah Zoom meeting hari ini selesai, kalian akan mengerjakan evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Ini nanti dikerjakan nanti juga nggak apa-apa. Ibu akan berikan linknya di Zoom, chat Zoom. Nanti akan ada juga di GCR linknya. Silakan dikerjakan materinya, evaluasinya atau post-testnya. Untuk minggu berikutnya, siklus 3, kan kita udah mau menghadapi PAT. Jadi berikutnya materinya akan Ibu berikan adalah berupa pengayaan. Jadi apa yang sudah diajarkan sebelumnya Ibu ulangi lagi, diajarkan tapi dengan materi yang lebih luas. Karena kalian untuk menghadapi PAT kan, jadi materinya pengayaan ini kan udah materi terakhir. Jadi disiapkan lagi antara bab 3 atau bab 4 akan dilakukan pengayaan. Oke, cukup sekian. Ada pertanyaan terakhir sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, silakan ketua kelas disiapkan teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya, semuanya. Bye-bye, ketemu lagi nanti. Ya, sehat-sehat semuanya. Makasih, semangat selalu.